Nah, selanjutnya kita akan melakukan bagaimana melakukan pengujian statistik atau pengujian hipotesis, tapi berbasis teori ya. Nah, jadi ketika komputer atau belum diciptakan ya, jadi ketika kita belum dapat melakukan simulasi seperti tadi dengan mudahnya, nah orang-orang dulu gimana melakukan pengujian hipotesis, yaitu adalah dengan melakukan pengujian statistikanya itu berbasis teori ya. Nah, untuk itu di sini saya akan memperkenalkan statistik yang lain ya, statistik. Tadi kita sudah berkenalan dengan statistik X-bar ya, statistik P-topi. Nah, sekarang kita akan berkenalan dengan statistik Z namanya. Nah, statistik Z ini adalah standardized statistik. Jadi sudah standar ya, istilahnya sudah standar. Jadi setiap nilai dari Z itu udah pasti merepresentasikan suatu kesimpulan ya, seperti itulah. Nah, statistik Z itu bagaimana cara menghitungnya untuk pengujian hipotesis one proportion ini tuh gimana cara menghitungnya, yaitu adalah seperti ini ya, ini saya kotakan formulanya, dimana si P-topi itu adalah proporsi pada sampel ya, kemudian P itu adalah P di sini itu adalah nilai dari proporsi yang diuji ya. Nilai dari di sini P-topi adalah parameter, nilai dari parameter yang akan diuji. Ya, biasa nilai P ini tuh berupa angka ya. Jadi kalau dalam kasus Bush dan Doris tadi P-nya 0,5, HA-nya P-nya itu lebih dari 0,5. Nah, maka yang akan kita tulis di sini nih ya, itu tuh adalah 0,5 ini. Disubstitusikan ke sini. Tapi dalam kasus tadi air mineral atau air keran itu kan Pi-nya kan sama dengan 0,25 itu atau kurang dari 0,25 ya. Nah, itu 0,25-nya yang disubstitusikan ke sini gitu ya. Jadi Pi yang di sini itu adalah angka ya, bukan parameter, bukan gitu ya. Dan kemudian SD ya, SD itu adalah standar deviasi. Standar deviasi. Nah, ini cara menghitungnya itu adalah ini yang saya kotakin warna kuning mungkin ya, adalah Pi dikali 1 min Pi dibagi N, di mana N itu adalah jumlah data. Nah, ini adalah cara menghitung statistik Z ya, standardized statistik Z. Nah, mungkin saya akan ada satu contoh agar lebih jelas. Nah, saya ambil satu contoh ini dari kasus Bush dan Doris ya. Nah, statistika Z-nya itu apa? Statistika Z-nya itu adalah ini ya, P-topi dikurangin Pi dibagi standar deviasi, di mana standar deviasinya itu adalah akar dari Pi 1 min Pi dibagi N ya. Nah, mungkin saya akan menghitung standar deviasinya terlebih dahulu. Ya, ini adalah 0,5 ya, 1 min 0,5 dan dibagi 16 ya. Nah, hasilnya adalah 0,125 ya. Kemudian kita sekarang sudah siap untuk menghitung statistik Z. Statistik Z-nya adalah 15/16, statistik P-topinya 5 dibagi 0,125 ya. Nah, ini jika dihitung ya, silahkan dihitung, hasilnya itu adalah 3,5. Nah, sekarang kita sudah berhasil menghitung statistika Z ya. Nah, kembali ke langkah 3S tadi, strategi 3S. Strategi 3S itu adalah statistik, simulasi, sama strength of evidence ya. Nah, tapi untuk pengujian hipotesis berbasis teori ini, kita tidak akan melakukan yang ini nih, simulasi. Jadi dari statistik, kita akan skip langsung ke strength of evidence. Ya. Jadi di sini kita sudah menghitung statistik Z-nya, yaitu 3,5. Nah, kita akan langsung diuji nih. Itu tuh strength of evidence-nya tuh seberapa kuat ya. Dan saya akan sajikan bagan untuk menentukan seberapa kuatnya itu lewat suatu bagan yang akan saya sajikan di dalam slide berikutnya. Nah, berikut ini saya akan sajikan sebuah bagan untuk bisa menentukan strength of evidence dari statistik yang kita sudah dapatkan. Nah, jadi kapan H0 itu belum dapat ditolak itu ketika nilai Z-nya itu ya berada di sini nih, di antara ini. Nah, ini berarti jika Z yang kita dapatkan itu, ini tuh grafik buat Z ya.
Z yang kita dapatkan tuh ada di tengah-tengah ini, di antara min 6,45 sampai 1,645 ya. Kemudian kalau Z-nya itu ada di antara ini 1,96, maka ini yang terjadi itu kita punya bukti yang lemah untuk dapat menolak H0 ya. Nah, selanjutnya jika kita Z kita tuh ada di sini nih, atau ada di sebelah sini, maka kita punya bukti yang cukup kuat untuk menolak H0. Nah, terakhir kalau Z kita ada di ini harusnya minus ya. Nah, jadi kalau Z kita tuh lebih besar dari 2,57 atau lebih kecil dari minus 2,57, maka kita punya bukti yang kuat untuk menolak H0. Mungkin saya akan tulisin dalam bentuk warna ya. Jadi yang warna ungu mungkin ya. Ini di sini nih ya. Nah, biru ya. Nah, kita punya bukti lemah untuk menolak H0. Warna kuning ya. Dan terakhir warna hijau mungkin ya. Nah, dari Z yang tadi sudah kita hitung untuk kasus Bush dan Doris ya, jika kita ingat Z-nya adalah 3,5 ya. Berarti 3,5 posisinya ada di daerah yang warna hijau ya. Ada di sini nih. Berarti kita punya bukti yang kuat untuk menolak H0. Dan kesimpulan ini kebetulan sama dengan kesimpulan yang kita dapatkan ketika kita melakukan pengujian hipotesis berbasis simulasi ya. Nah, kita ingat bahwa p-value kita itu kita dapatkan tadi 0 ya, kurang dari 0,01 ya. Kita punya bukti yang kuat untuk menolak H0 juga ya. Nah, apakah pengujian hipotesis berbasis simulasi dan teori itu selalu sama hasilnya? Enggak gitu ya, enggak selalu sama ya, tapi kebetulan dalam hal ini tuh sama gitu ya. Nah, kalau enggak sama, apa yang membedakan antara simulasi dan teori nanti akan saya jelaskan dalam slide sesudah ini. Nah, seperti yang tadi saya sudah jelaskan, pengujian hipotesis itu dapat dilakukan dengan dua cara ya. Yang pertama lewat simulasi, yang kedua dengan berbasis teori. Nah, tapi untuk pengujian hipotesis berbasis teori ada syarat khusus yang harus dipenuhi ya sebelum kita bisa menggunakan statistik Z tadi ya. Nah, syaratnya ada dua ya. Yang pertama itu dari segi jumlah data ya. Jadi untuk yang berbasis teori nih harus memenuhi ini nih. Nah, jumlah datanya tuh harus di atas 20 ya. Jadi kalau jumlah data kita belum di atas 20, maka kita tidak bisa melakukan pengujian hipotesis berbasis teori ya. Nah, kemudian syarat yang kedua itu adalah jumlah data pada setiap kategori gitu ya. Nah, jumlah data pada setiap kategori itu harus di atas 10 masing-masingnya gitu ya. Nah, jika validity condition ini terpenuhi, maka pengujian hipotesis berbasis teori ataupun berbasis simulasi akan memberikan kesimpulan yang sama gitu ya. Tapi jika validity condition-nya tidak terjadi, maka pengujian hipotesis berbasis simulasi atau berbasis teori dapat memberikan kesimpulan yang berbeda gitu. Nah, yang lebih kita percaya adalah yang tentu saja yang berbasis simulasi. Karena kan ketika kita melakukan pengujian hipotesis berbasis teori, validity condition-nya tidak terpenuhi, maka tidak bisa dipercaya hasilnya gitu ya. Nah, sekarang saya mau jelaskan apa yang dimaksud dengan ini ya, jumlah data pada setiap kategori. Nah, kita ingat pada kasus Bush dan Doris. Nah, itu kan jumlah datanya ada 16 ya. Karena ada 16 jelas tidak memenuhi yang ini nih gitu ya. Dan kemudian jumlah data pada setiap kategorinya pun tidak terpenuhi. Karena dari 16 itu misalkan percobaan pertama dia yes gitu ya. Atau benar gitu ya. No gitu. Yes gitu ya. Dan seterusnya ya sampai U16 yes gitu ya. Berarti total ada 15 kategori benar dan 1 kategori salah. Ya, terlihat di sini cuma ada 1 di kategori salah, jadi ini tidak terpenuhi gitu ya. Begitu pula dengan kasus yang air mineral tadi, dari 27 itu kan terbagi 2 menjadi 3 lebih suka air keran, sementara sisanya 24-nya tidak suka air keran ya. Berarti dengan kata lain ini 3-nya itu tidak memenuhi syarat yang nomor 2 tadi gitu ya. Berarti sebenarnya kita tidak bisa menggunakan pengujian hipotesis berbasis teori untuk kasus yang tadi air mineral atau air keran. Begitu pula dengan kasus Bush dan Doris. Oke, semoga cukup jelas apa bedanya pengujian hipotesis berbasis teori ataupun berbasis simulasi. Nah, kelemahan dari
pengujian hipotesis berbasis teori ya, yaitu karena membutuhkan syarat khususnya. Tapi keunggulan dari pengujian hipotesis berbasis teori itu adalah ya tidak perlu menggunakan applet untuk mengambil kesimpulan, kemudian lebih cepat dan lebih mudah karena kita tinggal menggunakan kalkulator ya, tidak perlu pakai software ataupun applet ya. Dan kemudian karena tidak menggunakan simulasi, maka Z yang kita dapatkan pasti sama untuk setiap kita melakukan percobaan. Sementara kalau melakukan simulasi kan p-value-nya itu bisa beda-beda untuk setiap orang ya, walaupun kesimpulan akhirnya sama gitu ya. Dan keunggulan yang ketiga dari pengujian hipotesis berbasis teori itu sudah banyak perangkat lunak yang sudah memfasilitasi pengujian hipotesis berbasis teori ya, jadi sangat mudah sih.